sini saya akan menjelaskan alat-alat untuk YouTuber pemula. YouTuber adalah istilah untuk pengguna YouTube. Tidak dapat dipungkiri, YouTube merupakan salah satu media alternatif untuk memanjakan mata telinga kita dari berbagai video. Nah, saking menggiurkannya, saat ini banyak orang yang ingin berprofesi menjadi seorang YouTuber, namun terkendala dari segi alat atau bahan yang ingin mereka gunakan. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang mindset seorang YouTuber. Sebenarnya, teman-teman tidak harus memiliki alat yang cukup mahal atau mumpuni untuk memulai menjadi seorang YouTuber. Pertama, kenapa saya katakan seperti itu? Karena saat ini beberapa YouTubers yang terkenal hanya menggunakan sebuah handphone dalam pengambilan gambar. Dan saat ini juga saya masih menggunakan kamera handphone sebagai kamera untuk pengambilan gambar saya pada saat mengambil atau membuat konten YouTube. Yang berikutnya sebenarnya teman-teman sebaiknya memulai saja dulu. Kenapa saya katakan memulai saja dulu? Karena di sini YouTube itu tidak semudah yang teman-teman pikirkan. Jadi jangan sampai teman-teman sudah membeli alat sampai puluhan juta atau bahkan ada beberapa orang itu atau teman saya itu sampai mengeluarkan biaya sampai 30 jutaan hanya untuk membeli alat-alat YouTube. Nah, ketika mereka memiliki alatnya, mereka tidak lagi atau tidak mampu menggunakan alat-alat yang mereka beli. Kenapa mereka tidak menggunakan? Karena YouTube itu tidak hanya berbicara soal alat yang digunakan, tapi berbicara soal cara atau proses pengambilan gambar dalam mengambil objek. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa ketika kita mengambil gambar atau mengambil objek itu hanya sekedar memegang kamera saja, tapi teman-teman harus memiliki teknik-teknik dalam pengambilan gambar. Maka dari itu saya sarankan teman-teman untuk menjadi seorang YouTuber pemula, sebaiknya teman-teman menggunakan alat secukupnya dulu. Nah, lagi pula YouTube itu tidak memiliki batas waktu atau YouTube itu tidak mewajibkan kita harus memposting satu video dalam satu hari, tapi YouTube itu fleksibel. Jadi kalau menurut saya untuk pemula itu ya cukup menggunakan alat-alat yang sederhana. Nah, yang berikutnya teman-teman yang wajib teman-teman ketahui yaitu jangan berharap langsung dari penghasilan YouTube. Kenapa saya katakan begitu? Bagi kita yang bukan berprofesi sebagai artis, pastinya untuk membuat viral konten kita itu tidak mudah, atau untuk dilihat banyak orang tidak mudah karena kita belum terkenal. Jadi sebaiknya teman-teman mulai aja dulu, mulai dan lakukan pengambilan kontennya, tidak usah berpikir harus memiliki alat yang banyak atau alat yang lengkap. Oke, karena di judul kontennya ini adalah alat-alat YouTubers pemula. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu alat yang digunakan. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa alat yang digunakan teman-teman bisa menggunakan handphone. Nah, handphone teman-teman bisa handphone apa saja. Yang jelas handphone itu memiliki fungsi untuk mengambil atau merekam video. Untuk kualitas gambar teman-teman tidak usah atau tidak perlu untuk memikirkan hasil kualitas gambar dulu. Intinya penyampaian dari setiap kontennya teman-teman itu tercapai. Seperti saat ini saya ingin menjelaskan alat-alat YouTube. Tadi yang pertama adalah kamera handphone ketika belum memiliki dana yang lebih. Oke, yang berikutnya teman-teman bisa menggunakan lighting. Jadi lighting ini kalau menurut saya hanya wajib ketika teman-teman mengambil gambar atau mengambil objek pada malam hari. Namun ketika di siang hari teman-teman tidak perlu lighting ini. Nah, adapun kalau teman-teman ingin menyiapkan alatnya ini atau lighting ini, harganya sekitar 140.000. Ini bagi saya cukup cocok untuk saya. Kenapa? Saya sebagai YouTuber pemula masih terkadang membuat konten hari ini, besok tidak. Jadi saya hanya menggunakan alat-alat yang relatif lebih murah, sederhana, dan bisa saya fungsikan semaksimal mungkin. Oke, yang berikutnya mic. Nah, di sini mic teman-teman sebenarnya teman-teman bisa menggunakan handsfree ketika teman-teman belum memiliki dana yang cukup atau lebih. Kenapa saya katakan handsfree? Karena ketika saya membuat tutorial atau review sebuah produk digital melalui komputer,
Biasanya saya hanya menggunakan handsfree dan kualitas dari suara tersebut lumayan cukup bagus. Intinya pakai handsfree. Namun ketika teman-teman memiliki dana lebih, di sini saya memberikan dua opsi. Yaitu yang pertama, teman-teman bisa menggunakan mic Boya MMI1. Jadi teman-teman bisa menggunakan mic Boya MMI1. Mic Boya itu seharga 265.000 sampai 350.000. Namun ketika memiliki dana lebih, teman-teman bisa menggunakan mic Rode yang saya pegang ini. Harganya saya beli biasanya 1.200.000 sampai 1.800.000. Tapi ingat ya teman-teman, alat tidak menentukan hasil kontennya teman-teman. Intinya kontennya teman-teman atau pesan yang teman-teman ingin kirim itu tercapai. Intinya itu. Nah, yang berikutnya saya menggunakan grip Ulanzi Ironman 2. Jadi ini dia gripnya. Gripnya ini saya beli seharga 140.000. Nah, fungsi dari grip ini bisa kita pasang beberapa alat sekaligus. Misalnya ini saya bisa pasang lighting, kemudian saya bisa pasang mic. Jadi cukup memudahkan saya memasang alat-alat yang ingin saya gunakan. Oke, namun ketika teman-teman belum memiliki dana lebih untuk membeli Ulanzi Ironman 2 ini, teman-teman bisa menggunakan grip plastik. Nah, harga grip plastik ini hanya seharga 15.000. Oke, oh ya, saya tadi lupa. Ini Ulanzi Ironman 2 ini terbuat dari metal. Jadi saya untuk jangka panjang 1 tahun atau 2 tahun saya lebih baik menggunakan ini. Karena di sisi lain dari segi kekuatan alatnya cukup bagus. Oke. Tadi lighting, mic dan grip. Sekarang kita pindah ke tripod. Nah, tripod saya menggunakan ada 3 jenis. Jadi tripod mini, dimana tripod mini ini saya gunakan ketika ingin membuat konten vlog di lokasi atau tempat yang terbuka. Ya, saya bisa contohkan. Atau teman-teman bisa lihat video saya pada saat pengambilan gambar di banjir bandang Masamba. Jadi saya bisa menggunakannya lebih mudah, fleksibel dan bisa dibawa kemana-mana. Nah, yang tripod berikutnya yaitu tripod fleksibel. Dimana fungsi tripod fleksibel ini saya pasang atau saya bisa gunakan di tempat dimana saya tidak harus memegang kamera. Jadi saya bisa pasang di sebuah kayu, mengikatnya tripod. Jadi mengikat tripod ini di kayu atau di tempat-tempat yang saya inginkan. Oke, yang terakhir adalah tripod, di mana fungsi tripod ini tingginya 1,5 meter dan saat ini saya gunakan untuk mereview alat-alat yang saya gunakan dalam membuat konten. Oh ya, yang terakhir yang pastinya teman-teman wajib memiliki kabel aux, di mana fungsi kabel aux ini menyambungkan antara mic dan handphonenya teman-teman. Oke, itu dia alat wajib bagi YouTubers pemula. Oke, mulai aja dulu, jangan berpikir panjang lagi atau jangan memulai harus dengan alat-alat yang komplit. Tapi yang teman-teman harus lakukan adalah dengan memulai.